Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano di kelas pagi perpespaan duniawi. Video kali ini gua mau sharing ke teman-teman semua soal super. Kalau gua punya duit nih, terus gua suruh koleksi Vespa Super, urutan yang gua koleksi dari Vespa Super adalah sebagai berikut. Yang pertama, gue akan beli Vespa Super VNC 125 cc. Yang kedua, gue akan beli Vespa Hood DKI warna biru yang ada kunci stang di atasnya. Yang ketiga, gue akan beli Vespa Hood DKI warna hijau. Kemudian Vespa Super 150 cc tahun 66. Habis itu jumping nih, melewati tahun, gua akan pilih Super tahun 73. Super terakhir era lampu bulat. Kita biasa sebutnya Super Astuti. Nah, setelah melampaui Super 73 itu so-so sih. Kalau dari bentuk gua prefer 74, 75. Tapi kalau dari segi engine, gua akan pilih Super 78 sampai 80, Super terakhir. Itu sih. Nah, kalau teman-teman kira-kira pilihnya Super apa? Tulis di kolom komentar ya. Nah, ini alasan lebih jelasnya. Kenapa pertama kali gua pilih Super 125 cc atau Super dengan kode VNC? Karena populasinya menurut gua sangat jarang. Jarang banget gua temuin, tapi ada. Itu mungkin ya dulu nggak begitu banyak karena mungkin kan cc-nya kecil 125. Orang akan lebih prefer ngambil ya 150. Itu sama dengan kejadian Vespa GT. Vespa GT itu padanannya sprint. Bentukannya juga udah sprint, cuman beda di cc. Kalau sprint VLB, ini sorry ya, melenceng sedikit ke sprint. Kalau sprint itu kodenya VLB, kalau GT kode mesinnya VNL. Gitu kurang lebih teman-teman. Nah, di Super 66 ngeluarin 150 cc juga. Gitu. Nah, yang paling laku Super tahun 66 yang kode VBC gitu. Yang VNC kurang nih karena cc-nya lebih kecil. Menurut gua sih begitu ya. Jadi orang lebih nyari yang ngapain gue 125 cc, ngambil yang Pego sekalian dong gitu. Nah, kenapa yang 150 urutannya di nomor berikutnya nih? Gue selang dulu sama Vespa Hood. Karena populasi Vespa Hood menurut gua lebih sedikit ketimbang VBC Super tahun 66 gitu. Walaupun bentukannya sih gue tetap megang yang Super 66 ya dengan lampu bulatnya. Cuman kalau dari segi rare, gue pilih Vespa Hood. Ini kan selera gue ya. Gue pilih Vespa Hood. Vespa Hood pun kan terbagi dua. Ada yang kunci di atas stang, ada yang nggak pakai kunci. Yang pakai kunci stang, pakai kunci kotak di atas stang, itu yang warna biru. Gitu. Menurut gua itu yang biru dulu, baru yang hijau. Setelah Vespa Hood, baru gua pilih Vespa Super 150 yang tahun 66 gitu dengan dark logonya. Pokoknya gua pilih yang itu setelah Vespa Hood. Nah, naik lagi ternyata melampaui nih yang tahun 67, 68, 69, 70. Walaupun bentukannya dia sama persis dengan yang tahun 73, tapi yang 73 menurut gue itu lebih populer ya, lebih banyak yang dicari gitu. Mungkin dengan tambahan embel-embelnya Astuti, jadi Super Astuti gitu. Dan dia juga ending terakhir dari era lampu bulat Super. Karena masuk 74 itu udah masuk yang stang lohan. 74 75 konon katanya platnya lebih tipis. Gua dapat info seperti itu. Platnya gua belum mengukur
secara material ya, maksudnya benarkah begitu gitu, yang kabar burung yang gue denger begitu untuk 74, 75 super. Cuman gue demen sama stangnya masih bentuk stang lohan gitu. Masuk 76, 77, nah malah jumping nih, gue prefer ke 78 up. Kenapa? Karena dari sektor mesin dia sudah pakai as gede, dia lebih enak. Walau bukan berarti yang bawahnya nggak enak ya, maksudnya lebih enak karena lu sudah pakai as gede gitu. Itu aja sih. Baru yang terakhir gue tahun 76, 77. Ini menurut gue ya. Anyway, gue juga punya Vespa Super tahun 76, tahun 77. Vespa Super 74 gue pernah punya, yang tahun 78 juga gue pernah punya, tahun 80 gue juga pernah punya gitu. Jadi kayaknya hampir semua super pernah gue cobain, kecuali VNC yang masih dalam wishlist gue. Kalau gue pengen punya Vespa, salah satunya adalah Vespa Super 125 cc. Nah, mungkin teman-teman ada yang pengen nambahin, mungkin punya pendapat yang lain, tapi ini di luar keorisinilan ya, di luar keorisinilan dan histori. Sumpama ada Vespa mungkin tahun 76 atau tahun 77, tapi dia orisinil, kental atau nos, mungkin harganya bisa tuh ngalahin Super 66, atau mungkin ngalahin Vespa Hood, atau mungkin ngalahin harga Super 125 cc sekalipun. Jadi keorisinilan sama histori juga mungkin berpengaruh gitu. Teman-teman ada pendapat atau masukan yang lain, boleh tulis di kolom komentar. Kita diskusi, kita sharing, biar kita sama-sama punya pengetahuan di dunia pervespaan ini, khususnya di persuperan. Kalau suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan deh subscribe, tombol loncengnya jangan aja lupa dijegugin aja. Apapun Vespa kalian, apapun Vespa super kalian, nikmati, enjoykan, syukuri. Insya Allah kalian happy. Gue Eman Vigano, sampai jumpa lagi. Ciao. Kamu lagi dengan gue Eman Vigano. Di Resti Garasi, konten bervespa duniawi bukan maksud sok tahu atau lebih tahu, cuma berbagi ilmu untuk bekal mati kelak kita nanti. Like, comment, share, subscribe, tombol loncengnya jangan kaja lupa dijegugin aja. Resti Garasi, Resti Garasi, Resti Garasi.